Hai semua, jadi hari ini aku mau cerita pengalaman yang sedikit memalukan saat aku memulai pertukaran pelajar semester kemarin di Inggris. Oke, seperti yang kalian tahu, aku itu berangkat ke Inggris untuk program pertukaran pelajar. Awalnya aku tuh sangat percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggrisku, karena ya aku sudah berlatih bahasa Inggris selama bertahun-tahun. Selain itu aku juga sering menonton serial berbahasa Inggris. Jadi aku berpikir bahwa, aku pasti bisa langsung berbaur dengan mereka. Tapi sesampainya di Inggris, realitanya tidak seindah yang aku bayangkan. Jadi, aku memulai masa orientasi di salah satu universitas di Inggris. Aku mulai merencanakan banyak hal, dan sangat bersemangat untuk bertemu dengan teman-teman baru di sana. Rangkaian orientasi dimulai dengan tur kampus. Dan aku berpikir, inilah waktunya untuk memamerkan kemampuan bahasa Inggrisku. Aku mencoba untuk mengobrol dengan sekelompok orang, dan merasa cukup puas dengan kemampuan bahasa Inggrisku. Tiba-tiba, salah satu siswa mulai mengatakan tentang kegiatan Freshers Week. Dan aku seperti, Freshers Week? Apa itu? Seketika, semua orang berbicara menggunakan istilah yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku pun bergeser dari keramaian dan mencoba memahami apa yang sedang dibicarakan. Seorang siswa bertanya padaku, "Are you going to the Sash tonight?" And I was like, "A what?" Aku dengan canggung menjawab, "Yes," meskipun aku tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Karena penasaran, aku langsung mencari arti Sash di Google. Dan ternyata artinya adalah pesta. Aku benar-benar merasa frustasi. Karena mereka terus mengatakan kata-kata dan frasa yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Nah, setelah kejadian tersebut, aku tuh sadar bahwa fasih berbahasa Inggris aja bukan berarti aku paham semua bahasa lokal dalam bahasa Inggris. Aku bener-bener nggak ngerti, ternyata ada banyak slang yang digunakan saat berbicara dengan mereka. Jadi setelah kejadian tersebut, aku memutuskan untuk melakukan riset di Google untuk mencari tahu mengapa aku kesulitan. Yang pertama, adanya slang. Banyak siswa di sana berkomunikasi menggunakan banyak slang yang sering tidak dibahas dalam buku teks. Misalnya aja Freshers Week, yang merujuk pada minggu orientasi untuk mahasiswa baru. Terus ada Sash, adalah istilah santai untuk pesta. Kalau kalian nggak tahu frasa dan kata-kata ini, maka kalian tuh akan merasa cukup ketinggalan. Yang kedua, yaitu adanya perbedaan budaya dalam cara berkomunikasi. Di Indonesia, kita sering berkomunikasi dengan cara high context, yaitu menyampaikan ide secara tidak langsung atau implisit. Kalau di Inggris, mereka menggunakan cara berkomunikasi yang low context, yaitu menyampaikan idenya secara jelas dan eksplisit. Aku punya satu contoh yang menarik. Ketika aku sedang mengobrol dengan temanku, aku berkata, "If you have time, maybe you could help me with this." Dengan maksud meminta bantuannya secara sopan dan tidak terkesan memaksa. Temanku lalu menatapku sebentar. Ia berkata, "What do you mean if you have time? Do you need help? Now or later?" Dengan nada sedikit ketus. Reaksinya membuatku sedikit terkejut. Dalam budaya Indonesia, kalimat seperti itu terdengar sangat familiar. Kita sering menggunakan ungkapan seperti "kalau sempat" atau "kalau tidak sibuk" sebagai bentuk basa-basi. Dengan harapan lawan bicara kita bisa merasa lebih nyaman dan tidak terbebani oleh permintaan kita. Namun, bagi orang yang berasal dari budaya yang lebih direct atau langsung, cara berbicara ini justru dianggap kurang efisien atau bahkan membingungkan. Mereka ingin jawaban pasti atau permintaan yang pasti, seperti iya atau tidak.
mereka tidak kenal dengan istilah yang namanya kalau sempat. Nah, hari orientasi kemarin itu benar-benar membuatku menyadari satu hal, bahwa fasih berbahasa Inggris bukan hanya tentang tata bahasa dan kosakata, tapi juga tentang memahami budaya dan konteks lokal. Saat itu aku benar-benar merasa sangat percaya diri, hingga tersadar bahwa banyak yang aku nggak tahu. Itu membuatku belajar bahwa kita tidak boleh terlalu cepat merasa percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi terlepas betapa malunya aku saat itu, aku merasa ini semua bagian dari pembelajaran. Sejak saat itu, aku mulai mempelajari slang baru setiap harinya, mencoba memahami konteksnya, dan juga secara bertahap aku mulai merasa seperti aku berbaur dengan budaya mereka. Nah, jadi jika kamu pernah atau akan mendapat peluang yang sama untuk belajar di luar negeri, jangan berasumsi bahwa kamu akan langsung mengetahui semuanya ya. Ada banyak hal lain dalam komunikasi selain hanya berbicara bahasa. Seperti kamu tuh perlu memahami budaya, slang, atau bagaimana orang berinteraksi di negara yang kalian tuju. Oke, sekian cerita aku hari ini. Semoga kalian bisa belajar dari pengalamanku sebelumnya ya. Kalau kalian ingin pindah ke luar negeri atau hanya ingin mencoba meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian, ingat ya, bahwa komunikasi itu lebih dari sekedar kata-kata. Komunikasi itu tentang bagaimana caranya kalian bisa membaur dengan orang-orang dan budayanya. Oke, terima kasih udah menonton ya. Bye-bye!